Selamat siang anak-anak. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini anak-anak kita sebelum memulai pelajaran berdoa dulu, berdoa dengan bersuara ya. Silakan Mas Jojo untuk dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa. Siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Satu nusa, satu bangsa. Nusa. Nah, Ibu akan mengirimkan absensi anak-anak karena kita pembelajaran hari ini menggunakan mode daring. Kita absensinya pun juga ada di secara online. Silahkan dibuka grup WhatsApp-nya. Sudah diisi absennya? Sudah diisi anak-anak? Sampun. Nah, sebelum belajar kita tepuk semangat dulu biar semangat. Nanti tepuk semangatnya seperti ini. Tangan di depan. Tepuk semangat. Ha. Asik-asik. Jos. Bisa? Bisa? Baik. Sedia tepuk. Siap. Tepuk semangat. Ha. Asik-asik. Jos. Satu kali lagi. Sedia tepuk. Siap. Tepuk semangat. Asik-asik. Jos. Ya. Coba bagaimana anak-anak udara tadi pagi itu? Udara tadi pagi di sekolah gimana? Segar atau berpolusi? Segar ya tadi pagi ya udara di sekolah. Tapi ketika pabrik membakar sisa-sisa tanaman seperti pada gambar seperti ini, itu apa yang kamu rasakan? Ketika bernafas, enak enggak? Nyaman enggak bernafas ketika pabrik membakar sisa-sisa tanaman di belakang sekolah kita? Nyaman enggak? Enggak ya, enggak nyaman ya karena terasa sesak dan bau debu, bau asap ya. Bandingkan dengan ketika kita bernafas, kita berada di Bukit Teletabis. Nah, itu udaranya seperti apa anak-anak? Kalau dibandingkan dengan ketika pabrik membakar sampah pepohonan itu, ketika kita bernafas, dibandingkan dengan kita bernafas di Bukit Teletabis, segaran mana? Iya, segar di bukit ya, karena banyak oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan.
Kita akan mempelajari, memahami proses pernafasan pada manusia. Jadi kita akan mempelajari bagaimana kita bernafas, bagaimana proses udara masuk ke dalam tubuh kita. Apa manfaatnya kita belajar ini anak-anak? Jadi nanti ya, indikator dari pembelajaran ini kamu dapat menganalisis organ pernafasan pada manusia itu apa aja. Terus fungsinya setiap organ itu apa? Itu kita akan belajar tentang itu. Yang kedua, mendeskripsikan mekanisme pernafasan pada manusia, yaitu nanti kalian akan belajar proses bernafas mulai udara masuk ke setiap organ sampai kita mengeluarkan lagi udara, yaitu karbon dioksida. Itu namanya mekanisme pernafasan manusia. Yang ketiga, nah ini yang kita tunggu-tunggu. Kalian nanti membuat alat peraga sederhana tentang pernafasan manusia. Manfaatnya apa? Ini ada 1, 2, 3. Yang pertama, memahami organ pernafasan manusia dan fungsinya. Yang kedua, memahami proses terjadinya pernafasan pada manusia. Yang ketiga, mampu membuat alat peraga sederhana pernafasan manusia. Inilah manfaat kita belajar hari ini. Nah, kita nanti belajar itu menggunakan model pembelajaran project based learning. Apa toh itu project based learning? Dalam pembelajaran nanti kita itu nanti ada kerja kelompok dengan temennya, ada presentasi, berarti belajar mempresentasikan hasil karyanya, juga ada tes mandiri yang harus kalian kerjakan. Coba ini, ketika kalian bernafas, udara yang kalian hirup masuk melalui apa tuh anak-anak? Hidung. Saat kalian pilek, hidung tersumbat, tetapi kalian masih dapat bernafas. Masih dapat bernafas kalau pilek? Masih? Melalui apa? Kalau hidung kalian tersumbat, pilek, kalian bernafas menggunakan apa? Mulut. Iya, menggunakan mulut. Jadi kita bernafas itu bisa menggunakan hidung, bisa menggunakan mulut. Yuk kita. Hewan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Nah, itu oksigen masuk, terus ada yang keluar. Tersedia di tubuh hewan dan manusia. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan di sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan pada manusia. Alat pernafasan kita terdiri dari hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trachea. Perhatikan setiap nama organ dalam pernafasan yang ditampilkan dalam video. Paru-paru. Ya, trachea, setelah trachea masuk ke bronkus. Habis bronkus apa tadi? Yang cabang tadi apa? Cabangnya bronkus tadi apa namanya? Iya, bronkeolus. Pada ujungnya cabang bronkeolus ada cabang kecil-kecil lagi, gelembung-gelembung kecil. Tadi namanya apa? Iya, alveolus. Nah, saat bernafas itu kan dapat melalui hidung, dapat juga melalui mulut ya. Lebih baik melalui hidung atau mulut? Hidung. Kenapa kok lebih baik melalui hidung daripada melalui mulut? Di hidung tadi ada apa? Ada bulu halus. Bulu halus dan lendir yang rambut halusnya dapat menyaring debu, kalau lendirnya untuk menjaga kelembapan. Kita nyanyikan sama-sama ya. Nyanyinya yang semangat, Windra, biar dengar.
Boleh sambil goyang-goyang badannya biar nggak tegang. Jika bernafas, ku menghirup oksigen dan juga uap air pertama masuk hidung, disaring rambut halus, ada lendir, jaga kelembapan, faring laring trakea, bronkus bercabang dua, menuju yang terjadi pertukaran oksigen CO2, alveolus itulah tempatnya, alveolus itulah tempatnya. Sekarang kita akan berkolaborasi. Apa itu berkolaborasi? Adalah kerja kelompok. Tadi pada tujuan pembelajaran yang ketiga, kita akan membuat alat peraga sederhana. Silahkan, kemarin Ibu sudah menginformasikan beberapa alat dan bahan yang dibawa. Silahkan sekarang disiapkan. Coba ditunjukkan pada Ibu, sudah siap semua alatnya? Nah, sekarang dicek grup WhatsApp-nya. Ibu mengirimkan LKPD. Sudah masuk? Ya, silakan itu dibuka. Di LKPD itu ada petunjuk pengerjaannya juga. Silakan dibaca. Di halaman ketiga itu ada langkah-langkah kegiatan membuat alat peraganya. Silakan dibaca dan diikuti, bisa dimulai. Silakan dimulai membuat alat peraganya sambil dibaca petunjuknya yang telah saya kirimkan. Kerjasama ya. Silahkan bekerja sama dengan kelompoknya. Untuk pengerjaan LKPD ini kita membutuhkan waktu 20 menit cukup anak-anak? Ya, 20 menit ya waktunya. Waktu membuat alat peraganya itu 20 menit. Bisa Mas Jo? Bisa berfungsi? Nggak dengar saya? Kurang keras? Oh. Setelah menggunakan dan mengamati alat peraga yang telah kalian buat, coba jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, 2, dan 3. Ada 3 soal. Silahkan dikerjakan. Belum presentasi, kita peregangan dulu. Kita ice breaking dulu. Posisi pohon jambu. Hap. 1, 2, 3, mulai. Aku pohon jambu, tinggi dan rindang. Ini batangku, ini rantingku. Bila tumbang ke kanan, krek, krek, krek. Bila tumbang ke kiri, krek, krek, krek. Bila tumbang ke depan, krek, krek, krek. Bila tumbang ke belakang, krek, krek, krek. Bila tertiup angin, wush, wush, wush. Bila tertiup angin, wush, wush, wush. Nah, silakan dicek di grup kelasnya, grup WhatsApp. Ibu mengirimkan penilaian antar teman. Nanti ketika kelompoknya Mbak Rara presentasi, silahkan kelompoknya Mas Johan dan Mbak Afika menilai presentasinya kelompoknya Mbak Rara. Saya di sini akan mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raditya dan teman saya Zipora. Ya. Di sini saya akan mempresentasikan alat pernafasan. Ya. Di sini membutuhkan bahan 2 buah sedotan dan 2 buah plastisin, 2 buah galon,
1